Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Bagaimana kabar adik-adik semua ya di pertemuan pertama ini? Semoga eh, harapan saya sehat-sehat semua ya. Jadi sehat kondisi ekonominya dan yang penting juga sekarang sehat kuotanya ya. Karena pembelajaran sekarang semester ini sepertinya masih banyak atau masih memerlukan koneksi internet yang ya, cukup kuat ya dan kencang. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Sistem Operasi Berbasis Jaringan. Jadi, namanya pertemuan pertama itu mungkin saya akan memberikan garis-garis besar terkait dengan mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita adalah Sistem Operasi Berbasis Jaringan. Kalau sistem operasi mungkin Anda sudah tahu ya, basis jaringan juga Anda sudah tahu. Tapi mungkin kita lebih spesifikkan ya, lebih bahas lebih dalam biar kita ada gambaran awal terkait dengan perkuliahan sistem operasi berbasis jaringan ini ya. Biar kita tahu apa yang akan kita lakukan selama 15 pertemuan ke depan ini insya Allah ya. Kalau kita panjang umur. Jadi sistem operasi berbasis jaringan. Yang pertama, ya mata kuliahnya ini ya, sistem operasi berbasis jaringan. Jangan sampai ada lagi yang salah masuk, salah kelas, dan mungkin salah ingat mata kuliah. Jadi sistem operasi berbasis jaringan. Kemudian, ya saya berikan pengantar dulu, ya secara garis besar apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, memang kalau kuliah itu atau ingin memahami sesuatu, kita harus mengetahui atau ya mengetahui garis-garis besar ya secara pokok apa yang akan kita pelajari sehingga apa ya kalau kita punya bayangan itu biasanya kita lebih mudah menerima pelajaran atau lebih mudah memahami sesuatu gitu. Kalau kita jalan-jalan ke Makassar ya kita harus tahu Makassar itu kota. Oh, ada namanya ini, ada namanya itu. Ya, Makassar itu jam-jam sekian agak macet. Kalau sudah ada pengetahuan ya secara garis besar ya kita lebih mudah. Oh, kalau saya mau jalan bagusnya pagi-pagi saja. Ya, jam-jam 9 karena jam 8 itu pada ke kantor semua pasti macet jalan. Kalau sudah jam 9 sudah di kantor. Jalanan agak sepi. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita tidak bisa lepas lagi dengan yang namanya komputer ya. Bahkan orang tua kita, ya kepala sekolah, guru ya, itu dipaksa untuk menggunakan komputer. Kalau dulu orang tua itu ya masih bisa bilang, saya pakai kertas saja, kan? Tapi sekarang ya harus pelaporannya itu sudah pakai software. Jadi mau tidak mau harus pakai komputer sekarang. Apalagi pandemi ini diminimalisir penggunaan atau pertemuan langsung maka ya mau tidak mau harus menggunakan salah satunya komputer itu. Nah, bicara tentang penggunaan komputer ini itu saya bahas dulu supaya nanti mengerucut ya. Jadi penggunaan umum komputer itu kita kalau kita sehari-hari ya pasti tidak jauh-jauh dari aktivitas ini. Ya. Anda mahasiswa, Anda kantoran itu pasti pakai aplikasi yang namanya Word, ya, Excel, ya, paket Office seperti itu. Bukan cuma Word Excel sebenarnya, ada juga aplikasi lain untuk mengetik. Dulu ada namanya Open Office, bukan dulu sih, sekarang juga masih ada. Terus LibreOffice itu bawaan dari Linux biasanya, terinstall di Linux. Terus untuk desain ya mungkin pakai Photoshop, Corel dan banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Untuk desain rumah ada AutoCAD dan seterusnya. Terus untuk perhitungan ini ada salah ketik. Untuk perhitungan itu bisa pakai Excel ya
Ada juga software namanya kalkulator ya, mungkin sering pakai di komputernya. Ya, kalau dulu harus punya kalkulator, kalau sekarang punya laptop sudah ada kalkulatornya di dalam. Itu ya. Untuk multimedia, ya mendengar musik, film, ada softwarenya. Ya, kalau dulu ya ada namanya Winamp, itu sangat terkenal. Sekarang sudah tidak di maintenance lagi ya, sudah stop, sudah tidak dikembangkan lagi. Ya, untuk film juga banyak softwarenya. Dan bawaan dari Microsoft Windows juga ada multimedia player. Terus untuk browsing ya, untuk browsing ya lihat-lihat, cari-cari materi, nonton, mungkin ada film yang kita suka, ya nonton di browser dan seterusnya. Ya, kalau ada yang lain silakan disebut saja dalam hati ya. Yang jelasnya ini garis besar yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat teman pegang laptop, dia tidak jauh-jauh dari sini. Kalau bukan mengedit, bukan mengedit, ya mungkin dia buat laporan Excel. Kalau orang matematika mungkin dia ya pakai kalkulator untuk menghitung. Terus multimedia, ya mendengarkan musik mungkin atau browsing dan seterusnya. Kita lanjut slide berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan ini itu kita bisa pilah-pilah ya. Sudah mulai mengerucut, kita bisa pilah-pilah. Yang pertama bahwa ternyata sistem operasi ini ya di dalamnya diinstal ya, di dalamnya sistem operasi itu lain, tapi di dalamnya kita install atau gunakan aplikasi-aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ada Word, Excel, desain, perhitungan, multimedia dan seterusnya. Tapi di halaman sebelumnya tadi ada item yang saya sembunyikan, ya. Contohnya ini di bawah yang hitam. Ada web server, ada FTP server, ada printer share, file share dan seterusnya. Seperti itu, ya. Ternyata bahwa kalau kita melihat lebih lanjut, ya, komputer itu bukan cuma digunakan untuk melakukan ini, tetapi melakukan juga seperti yang saya sebutkan di bawah. Ada 3 poin. Ya, kalau kita mau apa namanya pilah, ya, kalau kita mau pilah dari satu sisi ya, jadi sistem operasi itu bisa dibagi menjadi beberapa aspek, tapi dari satu sisi kita bisa lihat bahwa ya ada sistem operasi yang berbasis desktop. Nah, ini dia ya. Jadi ini mungkin walaupun saya tidak lengkap tulis, tapi ini maksud saya adalah dari sisi penggunaannya. Ya, sistem operasi dari sisi penggunaannya. Artinya sistem operasi ini yang desktop itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan harian ya, untuk kerja, yang saya sebutkan tadi, untuk ngetik, untuk browsing dan seterusnya. Itu kan aktivitas-aktivitas harian atau aktivitas kantoran dan seterusnya. Tapi ada pekerjaan lain yang mungkin tidak semua orang pakai ya. Maksudnya tidak semua orang mungkin menggunakan fiturnya, tapi dia tidak mengerjakan secara langsung. Itu ya, orang-orang tertentu saja, misalnya mungkin kita sering membuka situs-situs e-commerce misalnya, ya, atau kita sering browsing ya, buka situs apa misalnya ya, anggaplah situs Wikipedia, terus situs belanja misalnya, ya, terus dan seterusnya. Nah, sebenarnya pada saat kita browsing itu ada bagian dari komputer atau ada software ya, atau ada aplikasi atau ada paket program yang sedang bekerja. Ya, misalnya pada saat kita ketik mencari informasi di sebuah situs misalnya, ya, kita klik linknya, terus dia membuka halaman, ya, kita melakukan pencarian ya, kita katakanlah STIMIK, kita melakukan pencarian nama mahasiswa atau nama dosen, atau mungkin kemarin Anda cek jadwal, ini sudah mau putus ya, 10 menit cek jadwal, maka itu pada saat ada nama yang kembali, itulah pada saat itu web server yang bekerja.